Politik di Indonesia selalu penuh dinamika dan sering menghadirkan kejutan-kejutan yang tak terduga. Setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin, sekecil apapun, bisa menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas di masyarakat. Dalam dunia politik, langkah seorang pejabat bisa berdampak besar, tidak hanya bagi pemerintahan, tapi juga bagi kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Di Kalimantan Timur, Gubernur Rudy Masud baru saja mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak dan menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan. Keputusan ini bukan hanya berdampak pada struktur pemerintahan daerah, tapi juga menjadi cerminan bagaimana seorang pemimpin menghadapi tekanan dan ekspektasi publik. Rudy Masud secara resmi mencopot adiknya sendiri, Hijrah Masud, dari posisi Wakil Ketua TGU, sebuah tim yang bertugas mempercepat pembangunan provinsi. Proses pencopotan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, menandakan komitmen gubernur terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Langkah berani ini langsung menjadi sorotan nasional. Jarang sekali masyarakat menyaksikan seorang gubernur mengambil keputusan tegas terhadap anggota keluarganya sendiri, apalagi dalam posisi strategis yang sangat penting. Media nasional pun ramai memberitakan peristiwa ini, menyoroti integritas dan keberanian Rudy Masud. Keputusan ini diambil sebagai respons atas kritik publik yang semakin keras terkait isu nepotisme di lingkaran pemerintahan Kalimantan Timur. Banyak warga yang merasa bahwa jabatan publik seharusnya diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas, bukan sekadar karena hubungan keluarga. Tindakan Rudy Masud menandai titik balik penting dalam kepemimpinannya. Ia memilih untuk mendengarkan suara masyarakat, mengesampingkan kepentingan pribadi dan keluarga demi menjaga integritas institusi pemerintahan. Keputusan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati berani mengambil langkah sulit demi kebaikan bersama. Peristiwa ini bukan sekadar soal satu jabatan atau satu orang, melainkan tentang bagaimana pemerintah merespons kritik, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat nilai-nilai transparansi serta akuntabilitas dalam birokrasi. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada jabatan atau kedekatan dengan penguasa, melainkan pada kemampuan untuk melayani rakyat dengan tulus dan menjaga kepercayaan publik. Inilah esensi kepemimpinan yang sesungguhnya, dan semoga menjadi inspirasi bagi pejabat lain di seluruh Indonesia. Keputusan Rudy Masud lahir dari tekanan publik yang menolak praktik nepotisme. Isu ini mencuat saat publik tahu beberapa anggota keluarga gubernur duduk di TGUP, memicu kekhawatiran soal konflik kepentingan. Mahasiswa dan aktivis turun ke jalan, menuntut pemerintah bersih dari unsur keluarga. Demonstrasi dan orasi menolak nepotisme jadi simbol perlawanan terhadap praktik yang dianggap merusak keadilan. Tekanan publik memaksa gubernur memilih pertahankan keluarga atau kepercayaan rakyat. Masyarakat kini menuntut transparansi dan meritokrasi, bukan kedekatan hubungan. Protes ini menandai kematangan politik warga yang aktif mengawasi pemerintah. Di tengah tekanan publik yang semakin besar dan sorotan media yang tak kunjung reda, suasana di lingkungan pemerintahan terasa semakin tegang. Banyak pihak menunggu langkah tegas dari para pemimpin, terutama di tengah isu nepotisme yang mencuat ke permukaan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menuntut transparansi dan kejelasan, berharap agar pejabat publik berani mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Rudy Masud, seorang pejabat yang dikenal vokal, memilih bertindak terbuka dan tidak bersembunyi di balik birokrasi. Ia sadar, kepercayaan publik hanya bisa diraih dengan keterbukaan dan keberanian mengambil risiko, meski konsekuensinya tidak selalu mudah. Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial, Rudy mengumumkan pencopotan adiknya dari jabatan strategis secara langsung lewat Instagram dan akun resmi pemerintah provinsi. Langkah ini bukan hanya simbolik, tapi juga menandai era baru komunikasi pemerintahan yang lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat luas. Tak hanya itu, Rudy juga berjanji secara terbuka untuk meniadakan seluruh keterlibatan keluarga dalam posisi strategis pemerintahan. Ia menegaskan komitmennya untuk membangun sistem yang adil dan profesional tanpa intervensi kepentingan pribadi. Pengumuman digital ini memperlihatkan komitmen pada komunikasi langsung dan transparan, sekaligus menjadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Publik pun menyambut baik langkah ini.
Banyak warga yang merasa suara mereka akhirnya didengar, dan kebijakan ini dianggap sebagai kemenangan bagi aspirasi rakyat yang selama ini menuntut perubahan nyata. Namun, sebagian masyarakat tetap bersikap kritis dan menunggu bukti konsistensi implementasi janji tersebut. Mereka ingin melihat apakah komitmen ini benar-benar dijalankan dalam jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat terhadap tekanan publik. Setidaknya tensi politik yang sempat memanas kini mulai mereda. Dialog antara pemimpin dan rakyat terbukti bisa menghasilkan solusi, membuka ruang diskusi yang lebih sehat dan konstruktif untuk masa depan pemerintahan. Di era digital seperti sekarang, pemimpin dituntut untuk responsif dan akuntabel. Rudy Masud telah menunjukkan bahwa tantangan ini bisa dijawab dengan tindakan nyata, membuka harapan baru bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan. Sebelumnya, Rudy Masud sempat membela posisi keluarganya di TGUP sebagai tim ahli, bukan pejabat struktural. Ia menegaskan mereka direkrut karena keahlian, bukan sekadar hubungan darah. TGUP, katanya, hanya memberi masukan, tanpa wewenang eksekutif atau pengelolaan anggaran. Namun, publik tetap khawatir soal pengaruh informal dan akses istimewa keluarga pada kebijakan. Klarifikasi Rudy tak cukup meredakan keresahan masyarakat. Persepsi publik soal nepotisme tetap kuat, mendorong Rudy mengambil langkah tegas. Akhirnya, tekanan publik lebih kuat dari argumen teknis. Keputusan drastis pun diambil. Pencopotan adik dan larangan keluarga di pemerintahan jadi fondasi komitmen baru Rudy Masud. Ia ingin membangun tata kelola yang transparan dan bebas konflik kepentingan. Setiap kebijakan harus didasarkan pada kepentingan publik, bukan relasi pribadi. Komitmen ini menuntut perubahan budaya kerja birokrasi menuju profesionalisme dan akuntabilitas. Rudy memberi teladan dengan mengorbankan kepentingan keluarga demi reformasi birokrasi. Tujuannya membangun kembali kepercayaan publik, modal utama pemerintahan efektif. Langkah konkret melawan nepotisme jadi bukti keseriusan Rudy dalam memimpin secara terbuka. Rudy Masud menegaskan pentingnya akuntabilitas, bukan sekadar transparansi. Ia mengundang publik, media, LSM, akademisi untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Setiap kebijakan harus bisa dipantau dan dievaluasi bersama masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan data dan siap menjawab kritik. Ruang pengawasan publik jadi kunci mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Implementasi janji ini akan jadi ujian nyata kepemimpinan Rudy. Kini, publik Kalimantan Timur memegang janji itu dan siap mengawal realisasinya. Rudy Masud memilih memaknai kritik sebagai kontrol sosial, bukan serangan pribadi. Ia menganggap protes dan kritik publik sebagai mekanisme check and balance yang sehat. Kritik adalah cermin bagi pemerintah untuk terus berbenah. Dengan menerima kritik, Rudy menunjukkan kedewasaan politik dan keterbukaan. Hubungan pemerintah dan masyarakat berubah dari lawan jadi mitra pembangunan. Pemimpin efektif bukan yang anti kritik, tapi yang mampu mengubah kritik jadi energi perbaikan. Rudy membuktikan kekuasaan berasal dari rakyat dan harus dijalankan demi rakyat. Kasus di Kalimantan Timur menegaskan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Integritas bukan hanya soal kejujuran, tapi juga keberanian menegakkan etika di atas kepentingan pribadi. Rudy Masud menunjukkan integritas dengan mengorbankan kepentingan keluarga demi kehormatan jabatan. Standar baru ini bisa jadi acuan bagi pemimpin lain saat menghadapi dilema serupa. Dalam politik, persepsi publik sama pentingnya dengan realitas. Pemimpin bijak membaca dan merespons persepsi, bukan sekadar berargumen. Jabatan publik adalah amanah rakyat dan integritas adalah keharusan mutlak. Peristiwa ini menandai era baru. Publik kini semakin aktif dan berani dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Tidak lagi hanya menjadi penonton, masyarakat kini mengambil peran penting sebagai pengawas dan pengingat bagi para pemimpin. Kesadaran kolektif ini tumbuh seiring dengan meningkatnya akses informasi dan pendidikan politik di tengah masyarakat. Teknologi digital dan meningkatnya kesadaran politik telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Melalui media sosial, aplikasi pelaporan, dan forum daring, suara rakyat kini lebih mudah terdengar dan direspons. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat, menyampaikan kritik, dan memberikan masukan.
Demonstrasi di jalanan, debat terbuka di media sosial, hingga liputan kritis dari jurnalis menjadi bagian penting dari ekosistem demokrasi yang sehat. Semua ini memperkuat kontrol sosial dan memastikan pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar. Partisipasi aktif masyarakat menjadi penyeimbang kekuasaan. Ketika alarm publik berbunyi, pemimpin yang bijak akan mendengar, merespons, dan bertindak cepat. Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan memperbaiki kebijakan yang ada. Tantangannya adalah menjaga agar partisipasi publik tetap konstruktif, inklusif, dan berkelanjutan. Diskusi yang sehat dan kolaborasi yang erat antara warga dan pemerintah sangat diperlukan agar aspirasi masyarakat benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata. Pemerintah harus membuka diri, menyediakan ruang dialog yang nyata, dan siap menerima kritik maupun saran. Dengan begitu, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun atas dasar kemitraan sejajar, saling percaya, dan tujuan bersama untuk kemajuan pembangunan. Kisah Kalimantan Timur membuktikan bahwa masa depan pemerintahan yang bersih dan akuntabel bisa dicapai melalui kolaborasi erat antara pemimpin yang berintegritas dan publik yang aktif berpartisipasi. Inilah fondasi kuat menuju Indonesia yang lebih baik.